Engkaulah Tuhan satu-satunya bagi hidup kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami tiap hari mengandalkan Engkau. Kami tiap hari mau bersekutu kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup di dunia ini tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau sumber segala-galanya. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus pimpin hidup kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, berikan kami hikmat, berikan kami kesabaran menghadapi semua tantangan apapun juga. Malam ini Tuhan, berikan anak-Mu hati yang lapang, hati yang sabar, hati yang rindu, hati yang haus untuk mencari wajah-Mu. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Biar hamba-Mu tidak ada apa-apanya di atas mimbar. Engkau sendiri yang berbicara. Urapi hamba-Mu, taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berbicaralah Roh Kudus. Darah Yesus membungkus kami. Kami bersatu hati, tolak menghancurkan segala pekerjaan iblis, pencuri firman Tuhan, pencuri damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, biar firman Tuhan terus bekerja di dalam hati kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Luar biasa. Semangat ya. Lihat anak-anak muda begitu banyak ya. Makin hari makin banyak. Amin. Walaupun libur tetap semangat berdoa. Amin. Karena roh doa ada di dalam diri kita. Kita tidak bosan-bosannya untuk berdoa. Amin. Doa sendiri dengan doa korporat beda loh. Kuasanya lain. Makanya saya merindukan ini doa malam adalah Tuhan yang mimpin. Suruh saya buka waktu di Jamlang. Waktu itu cuma 5-6 orang. Hari ini kalau lengkap bisa sampai hampir 100 orang. Luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin. Jadi makanya kita tetap semangat berdoa. Yuk ajak-ajak anggota kita. Ajak-ajak sepakat kita, teman kita. Yuk datang doa malam. Ada sesuatu pada waktu mungkin ya. Waktu kita hadir, saya dulu pernah dengar kesaksian ibu itu nggak datang. Dia keselak makanan. Dia di rumah itu ya dia doa sendiri, doa nggak bisa keluar, rasanya besar sekali. Nggak tahu waktu makan sambil ngomong nggak tahu gimana keselak masuk satu potong daging di dalam hidungnya. Dia bersaksi kepada saya. Malam itu hati saya berkata, saya harus datang doa malam. Saya mau datang. Saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja lewat doa malam. Pada waktu nyembah katanya belum kita enggak tumpang tangan ke dia. Kita enggak. Itu iman dia. Makanya iman itu ya benar-benar besar kuasanya. Pada waktu dia nyembah, dia bilang, dia katakan di dalam hatinya, keluar. Dia terasa di sini besar sekali tapi nggak bisa keluar. Dia terus waktu nyembah dia rasa ininya ada satu daging di sini bergerak. Tiba-tiba dia terus nyembah terus perkatakan dengan iman, keluar. Tiba-tiba langsung keluar waktu nyembah. Kita nggak tumpang tangan. Dahsyat nggak kuasa Tuhan? Doa pribadi, kita juga perlu doa pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi doa korporat, kenapa harus doa sama-sama itu? Kuasanya dahsyat. Bawalah masalahmu kepada Tuhan. Walaupun kita pemimpin nggak tahu masalahmu, belum sempat kita tumpang tangan. Tapi karena kamu punya iman, mungkin sekarang saya lagi bergumul dengan utang saya bergumul dengan anak saya, bergumul dengan suami saya, bergumul dengan masalah saya yang besar. Kamu datang, kamu doakan, percaya. Tapi juga boleh ya minta kita pemimpin dukung doa. Ada sesuatu akan terjadi, percaya. Kita harus jangan datang doa tertekan, pulang juga tertekan, berarti nggak terlepas. Jadi kita benar-benar percaya, amin. Lewat pujian, penyembahan, ada satu kuasa akan terjadi dalam hidup kita, amin. Mari malam ini saya mau ajak kita belajar tentang prinsip
kepemimpinan yang sukses. Saya percaya kita semua adalah pemimpin. Pemimpin 10, pemimpin 1, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 500, pemimpin 5.000, 1.000, semua adalah pemimpin. Karena Tuhan mau kita menjadi pemimpin. Ya, mari kita belajar, lihat di Yohanes 10 ayat 4. Ya, kita lihat ya. Yohanes 10 ayat 4. Mari kita sama-sama membacanya 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Di sini ingatkan kepada kita bahwa domba-domba itu mengenal suara seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus berjalan di depan untuk menunjukin jalan. Kenapa kita ini selalu Tuhan ingat kita sebagai domba? Tuhan selalu ingat kita adalah domba, dia adalah gembala. Karena domba mempunyai satu sifat, dia hanya mendengar suara. Seperti kita ini tiap hari datang mendengar firman, mendengar suara Tuhan, mendengar pesan Tuhan. Seperti Yesaya katakan, tiap hari pertajamkan rohmu untuk mendengar apa kata pesan Tuhan buat kita. Jadi kita sebagai domba, tapi sebagai pemimpin yang berhasil, yang sukses, dia harus supaya domba bisa mengenal suaranya. Ya, jadi seperti di sini firman ingatkan, domba dia akan berjalan di depan, jalan di depan. Domba itu kan dia dengar, dia kan matanya terus begini, dia kalau dia pakai tongkat tuh kiri, dombanya ikut kiri. Tuh ikut kanan, dia ikut kanan, dia tuh maju depan, semua ikut. Ratusan domba bisa ikut satu gembala. Demikian makanya Tuhan bilang dia adalah gembala, kita adalah domba. Maksudnya ini kita ini selalu sebagai pemimpin harus bisa tunjukin jalan, menuntun domba ini ke tempat padang yang hijau. Supaya dia bisa makan dengan puas. Sebagai gembala, sebagai domba-domba, sebagai gembala juga harus memimpin umatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Itulah sebagai pemimpin yang sukses ya. Pemimpin berjalan yang menunjukin jalan, menuntun domba-dombanya. Yang kedua kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 35, yaitu mempunyai visi dari Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Kita tahu Musa ini adalah seorang yang yang orang bilang gagap ya. Dia nggak bisa bicara. Tapi Tuhan sudah memimpin dia. Walaupun umat orang Israel menolak dia, kalau Tuhan sudah menentukan, kita nggak bisa melawan. Tuhan bicara pun terus sama Musa, tidak sama Miriam, sama Harun abangnya. Abangnya cicitnya ada orang yang pintar ngomong. Tapi Musa orang yang gagap yang tidak bisa ngomong. Tapi Tuhan mau milih Musa sebagai pemimpin karena Tuhan berikan visi misi kepada Musa. Biarlah waktu dia bicara di semak duri, di sini ingatkan ya, menampakkan diri kepadanya di semak duri. Tuhan menampakkan diri kepada Musa, bukan kepada Harun dan Miriam ya. Makanya sebagai seorang pemimpin harus mempunyai visi misi. Visi misi bukan dari diri kita sendiri, dari Tuhan. Amin. Tuhan yang tentukan ini domba-domba ini mau bawa kemana. Ya, pada waktu pertama Tuhan menunjuk suruh membangun gereja di Abalop Jamlang KBC. Waktu itu saya tidak ngerti, benar-benar saya tidak ngerti. Tidak bisa bicara, tidak bisa berdoa, rasanya tidak bisa ngomong. Tapi kenapa suruh saya bangun gereja? Orang-orang semua datang suruh bangun gereja. Itu pada waktu Tuhan bicara di mimpi dengan jelas. Dari situlah saya tahu saya harus bertindak. Tuhan memakai saya. Ya, jadi saya harus bertindak. Pada waktu kita dapatkan visi misi ini, kita bukan asal yuk bangun gereja yuk.
bukan main-mainan. Saya selalu lihat kadang teman saya dulu, ada satu teman saya, dia seorang majelis, sekarang udah meninggal. Dia datang cari saya, bawa saya undangan. Saya bilang, ada apa ini kok? Dia bilang, iya katanya, itu lu siapa si A lu, ada rumahnya lu, nggak dipakai lu. Dia bilang suruh kita bangun gereja. Ya kita support dong, yuk kita bangun dong. Saya datang dong, datang support. Saya pikir ini orang aneh. Punya gereja di GKJ, sekarang ikut orang ajak-ajak main gereja, bagi hasil katanya. Ampun, gereja bisa bagi hasil. Ampun tapi saya nggak berani ngomong karena dia teman baik saya juga merasa ini orang terlalu baik, terlalu polos, gampang dibohongin, kurang hikmat. Itu yang saya dapat. Dia bilang bagi hasil, nggak sampai 2 bulan bubar semua. Kenapa? Berantem, berebutan uang persembahan. Ngeri nggak? Ada orang begitu loh. Ya ngeri loh, ini benar teman saya tapi dia sekarang sudah meninggal dunia waktu COVID. Ini orang baik ditipu sama orang-orang jahat itu. Pemilik rumah ini makanya mengerikan. Seseorang untuk membangun gereja bukan kita mau seperti Musa, bukan dia mau. Dia ditolak sama umat Israel. Siapa yang suruh kamu jadi hakim saya? Siapa yang suruh kamu bawa kita keluar? Kan dia bilang Tuhan suruh bawa keluar semua orang Israel. Jangan jadi budak di Mesir. Harus kembali ke tanah Kanaan. Tuhan akan memberikan tanah yang penuh susu dan madu. Tapi dalam perjalanan proses karena mereka sungut-sungut marah-marah. Akhirnya sebenarnya perjalanan waktu itu saya ke sana naik mobil ya. Dari Mesir saya naik mobil sampai ke Kanaan itu kalau tidak salah 10 jam atau 12 jam. Jalan kaki ya paling ya mungkin 1 tahun lah ya sampai lah mungkin ya. Setengah tahun bisa sampai. Tapi kenapa bisa putar 40 tahun? Karena ini orang Israel ini tegar tengkuk, ini bangsa yang jahat, bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan sudah memilih dia, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, jadi enggak dimusnahkan karena lewat satu orang Musa yang hati lembut. Kenapa Tuhan pilih Musa? Tuhan berkata ini adalah anak Musa adalah hati yang paling lembut di dunia ini. Tuhan tahu hatinya. Walaupun dia dimarah-marahin orang, dikutuk-kutukin, dilempar, mau dimatiin. Gara-gara ikut kamu ya, kita setengah mati di dalam padang gurun, gak ada makanan, dikutuk-kutukin. Tapi dia tetap bisa menerima mereka. Tetap sampai Tuhan sampai mau bunuh ini orang Israel, sampai Musa nangis minta Tuhan ampunin mereka. Kalau kamu mau bunuh mereka, hapus nama saya di buku kehidupan. Berani dia nantang Tuhan. Ini Musa ini. Kalau kamu mau bunuh orang yang ini kita bawa keluar kan dalam perjalanan di padang gurun kan mereka nggak ada makanan, kurang minuman. Jadi mereka marah, ngamuk sama Musa kan. Tuhan kan marah. Karena Tuhan kan sangat menghargai otoritas. Musa adalah pilihan dia sebagai satu orang yang untuk membawa mereka keluar sampai ke tanah Kanaan. Tapi dalam proses mereka tidak tahan uji. Ini bangsa Israel yang tegar tengkuk ini marah-marah mau lempar Musa, mau matikan Musa. Tuhan sampai hampir bunuh habisin semua. Tapi Tuhan berlutut minta ampun dan nangis di hadapan Tuhan dan berkata, kalau kamu mau bunuh mereka ini orang yang saya bawa keluar ini dalam perjalanan, baiklah engkau hapus nama saya dalam buku kehidupan. Maksudnya baiklah saya nggak usah masuk ke surga lah. Udahlah saya mati aja. Demi bangsa ini dia berani berkorban. Makanya kenapa Musa disebut adalah seorang yang paling lembut di bumi ini. Tiada orang seperti itu. Dia rela berkorban demi selamatkan orang bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Makanya sebagai seorang pemimpin harus tahu visi misi. Tidak bisa asal-asal mimpin. Awalnya saya nggak ngerti tentang mimpin itu, semua Roh Kudus memang begitu bawa saya. Pada waktu saya pulang Kalimantan bersama tim, waktu itu saya masih di gereja lama, saya bersama tim pulang. Tiba-tiba saya kumpulin mereka pertama kali kita sewa tempat waktu itu.
namanya apa itu tempat lupa. Tempat yang gede sekali untuk kita KKR gitu ya. Ribuan orang datang. Pada waktu itu kita kumpulin beberapa orang itu hamba Tuhan dari kampung-kampung datang. Tiba-tiba saya merasakan saya nangis gitu loh. Saya nggak tega. Saya lihat orang Kalimantan terkutuk, hidup hancur, kawin cerai, judi, semuanya berbuat jahat. Saya nggak tega. Pada waktu saya merasa saya sangat sedih melihat orang Kalimantan yang hidup hancur begitu. Saya tidak sadar, saya menangis sejadi-jadinya. Sampai semua orang sudah berhenti waktu penyembahan, tiba-tiba saya tidak ngerti. Tiba pokoknya hati saya remuk, hancur, mikirkan kota Singkawang, mikirkan orang Kalimantan hidup menyembah berhala, nyembah patung, nyembah kerasukan loktung itu. Aduh, hati saya hancur. Saya menangis berjam-jam, nggak tahu berapa jam, saya juga lupa. Tapi setelah selesai saya malu sendiri. Semua pada diam liatin saya sendiri yang nangis. Disitulah saya percaya Tuhan taruh visi, taruh sesuatu beban buat selamatkan orang Kalimantan. Mulai dari situlah saya begitu semangat ya. Setelah pulang dari rumah ke rumah, cari jiwa satu persatu ya. Itulah kalau setiap pemimpin harus visi misinya jelas. Makanya kenapa kita gereja ini makin hari makin dijelasin semua oleh Tuhan. Tempat kita ini yang paling nonjol adalah orang yang menyembah berhala. Orang kerasukan, orang yang kerasukannya roh jahat. Banyak sekali, saya rasa udah nggak tahu berapa ratus dari zamannya Jamlang sampai hari ini 16, 17 tahun ya Pak ya. 2000 hampir masuk 18 tahun. Itu nggak tahu berapa ratus orang. Makanya saya tahu itu visi misi Tuhan memang selamatkan orang Kalimantan. Tuhan lewat kita ini semua tim, bukan ini nggak bisa sendirian. Semua tim, pemimpin, pengerja, semua tim untuk selamatkan mereka. Supaya mereka terlepas dari segala ikatan berhala, autoisme, penyembah berhala, semua kerasukan, semua loktung itu Tuhan mau selamatkan mereka. Makanya visi misi harus jelas. Jadi kita mengucap syukur, makin hari sekarang semua orang kalau datang Jamlang udah tahu, oh pelepasannya. Pada udah tahu. Itu memang ciri khasnya kita Jamlang. Terus terang, gereja selama ini saya kunjung, termasuk di pusat juga, jarang yang begitu. Walaupun penyembah berhala banyak, tapi jarang. Ini jelas, visi misinya sangat jelas. Itu orang yang nyembah berhala, tradisi budaya dari masa lalu, orang yang suka kerasukan itu kelihatan sekali. Makanya kita mengucap syukur ya. Jadi visi misinya sudah jelas, ya kita tahu. Sekarang kita mau bawa kemana Jamlang ini udah tahu visi misinya. Lewat komunitas ya, lewat kerajaan, membangun kerajaan Allah, lewat komunitas. Sekarang lewat kompak, lewat komsel ya. Kita membangun rumah Tuhan. Jadi itu visi misi kita sampai hari ini. Terus bergerak kita ya. Kita mengucap syukur, ini pasti harus kerjasama. Abalab Jamlang KBC harus solid untuk merebut jiwa-jiwa. Amin. Kita kerja buat Tuhan, ingat-ingat. Kerja bukan buat manusia. Saya ingat ada satu saudara kemarin yang datang bersaksi di sini. Dia satu orang, dia bilang Tuhan pesan ke dia untuk selamatkan saudara dia. Satu orang saudara dia bawakan untuk ikut SPK hampir 90 orang. Bayangkan, saya percaya kalau kita semua bergerak, pikirkan saudara kita yang masih belum bertobat, kunjungin, ada yang sakit dia bawain, antar tiap hari, antar makanan. Itu kan membagi kasih buat orang. Pada waktu orang sudah dijamah, kita mau bawa dia ke gereja, mau bawa dia ke SPK, bawa dia ke komsel, gampang.
kuncinya harus menjamah hatinya. Dia merasakan kasih Tuhan. Iya ya, baik banget ya. Kok ada hati ya, saya sakit diperhatikan. Saya lagi ada masalah selalu datang besuk saya. Itu yang menjamah. Makanya kita harus ingat ini visi misi sudah jelas ya. Sebagai pemimpin yang sukses ya, sebagai pemimpin yang telah Tuhan pilih. Saya percaya harus visi misi jelas. Siapapun juga. Kita mengucap syukur gereja kita sangat jelas visi misi tentang membangun rumah Tuhan ya. Kita lihat lagi ya, sebagai pemimpin yang sukses apalagi yaitu Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya juga kamu jangan kena pencobaan. Di sini sebagai pemimpin yang sukses harus mengarahkan dan menuntun orang lain. Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita melihat saudara kita ada yang lemah, melanggar sesuatu, mungkin berdosa, mungkin sudah mulai tinggalkan Tuhan, sudah mulai berbuat dosa, kembali lagi kepada masa lalunya. Ya kita sebagai pemimpin sebagai pemimpin yang sukses, kita nggak bisa diam. Ada orang lihat orang gimana orang berdosa nggak berani nyapa, nggak berani sampaikan sesuatu, nggak berani ingatkan. Menurut saya itu tidak benar. Sebagai pemimpin ya yang benar ya, kita harus terlalu ingatkan orang akan dosa, tapi kita menuntun dia dengan lemah lembut. Firman ingatkan kepada kita supaya kita jangan sampai kena pencobaan. Kalau kita dengan emosi, marah-marah, jadi kita sendiri nanti terganggu dong. Benar kan? Jadi menjadi pencobaan bagi kita kan, jadi kita terganggu. Gimana kita menuntun orang? Orang juga nggak akan bisa dengar kita. Mau tidak mau kita harus dengan sabar. Makanya sebagai PKS ya, sebagai PA, sebagai head, di bawah kita begitu banyak anggota. Itu memang tidak ada jalan lain. Kasih itu sabar, maka nomor 1 kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu harus ada. Tanpa kasih tidak sanggup kita merangkul orang. Kalau kita sebagai pemimpin kita lihat orang, saya malas saya capek hati, biarin dia mau mati-mati, mau hidup-hidup, urusan dia dengan Tuhan. Itu juga nggak ada benarnya ya. Sebagai Tuhan, firman Tuhan kan bukan suruh kita begitu. Firman Tuhan selalu kita terus ya memimpin ya ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Saya percaya kita sanggup. Amin. Ya walaupun kadang-kadang kita bisa capek, bisa lah, termasuk saya juga kadang bisa capek. Aduh ngomong ratusan kali dia nggak mau dengar. Akhirnya saya bilang udahlah Tuhan, saya hanya doa. Tunggu waktunya Tuhan yang bekerja. Saya serahkan dia ke Tuhan. Benar kalau kita benar-benar serahkan ketika Tuhan, kadang-kadang dia bisa ngalamin hajaran yang cukup keras juga dari Tuhan ya. Jadi jangan main-main ya. Kalau kita karena kita terus berdoa, sebut namanya. Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Tapi Tuhan menghajarkan bukan Tuhan benci, Tuhan sayang. Amin. Seperti anak. Kalau dia nakal sekali, 2-3 kali, kita mau hajar enggak? Saya siapkan satu itu lidi di atas, khusus untuk Morris punya. Dia paling tahu. Kalau saya kan selalu kan, Morris, tadi ada nonton berapa lama? Dia kan suka nonton lama sekali. Sekarang pagi datang sampai sore dia nonton di kamar. Matanya bisa rusak. Tadi kadang-kadang dia lihat saya masuk, Ama saya cuma sebentar. Dia udah takut saya punya lidi. Kamu nonton berapa lama? Lu jangan bohong. Enggak bohong Ama, cuma sebentar. Tadi saya udah tidur Ama katanya. Maksudnya sudah istirahat baru nonton. Jadi kadang-kadang anak juga perlu kita hajar. Amin. Ya seperti juga kalau ada yang nakal, tidak mau bertobat, kita udah bermacam-macam cara masih tidak bertobat, jangan pakai kekuatan sendiri.
doakan. Tuhan yang bekerja, amin. Kita tidak sanggup. Kita ingat, kita tidak sanggup ubahkan orang. Anak sendiri pun kita tidak sanggup ubahkan. Siapapun juga kita tidak sanggup ubahkan. Kalau dia tidak mau ubah-ubah, doakan. Kalau bisa puasakan. Itu ada satu ibu, saya kesal sama suami saya bilang, kenapa sih? Ya gak mau dengar. Dia kan namanya suami istri lah, selalu salah paham lah. Sekarang saya udah capek, saya udah nggak mau doa. Nggak boleh gitu dong. Kamu nggak mau doa, siapa yang doa buat suamimu? Bagaimana dia berubah? Kalau saya doa, saya puasain biar dia cepat-cepat dibawa mati katanya. Kamu ini, saya bilang salah, itu nggak benar. Puasa untuk supaya dia bertobat, bukan supaya dia cepat-cepat kembali ke surga. Nanti lu jadi janda gimana? Saya janda yang kaya, saya enak katanya. Dia lagi emosi, dia belak-belakan ngomong ya. Tapi kita juga kembali ke jalannya Tuhan, amin. Kalau bukan seizin Tuhan, itu bukan maunya Tuhan. Lu doa-doa sampai berbusa pun Tuhan tidak dengar. Karena hatimu lagi panas, hatimu lagi keras, hatimu lagi tidak benar, penuh dengan kejahatan. Itu juga Tuhan tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, kita mengucap syukur, Tuhan selalu ingatkan kita sebagai pemimpin ya, selalu mengarahkan orang kepada jalan yang benar ya, menuntun orang lain kembali ke jalannya Tuhan. Yang keempat ya, yaitu pemimpin yang susah keempat, yaitu Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28, 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajarin dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi di dalam satu keluarga Tuhan, tanpa seorang pemimpin akan terjadi kekacauan. Seenak-enak, berbuat dosa, berbuat kekacauan, pelayanan suka-suka dia, nanti mau, nanti enggak mau, tidak ada prinsip, tidak ada kesetiaan, tidak ada komitmen. Itu kan enggak bisa. Tapi kita sebagai pemimpin, tiap-tiap orang harus kita sabar, ingatin, ajarin. Oh ini salah, cara begitu melayani Tuhan itu tidak benar. Kamu harus mempunyai komitmen, mau ya mau, enggak mau ya enggak mau, enggak bisa main-main dengan apa, gereja ini adalah milik Tuhan. Kalau kita main-main dengan kerajaan Allah, dengan gereja ini, kita akan mengalami banyak konsekuensi, akan mengalami banyak hajaran dalam Tuhan. Jadi kita tahu ya, memang dalam gereja kalau tanpa seorang pemimpin yang terus mengayomin, akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya, saya mengucap syukur sebagai PKS, sebagai PA, sebagai head, saya melihat juga sangat komitmen ya. Sangat komitmen, sangat setia sebagai pemimpin di tempat ini, sangat tanggung jawab mengayomin anggotanya supaya benar terjadi ketertiban, kesatuan, supaya keluarga Allah makin solid, makin hari makin bersatu. Itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan tidak senang terjadi kekacauan, kehancuran, konflik, kesalahpahaman. Ada masalah bisa, salah paham bisa, tapi cepat bereskan. Amin. Tuhan ingatkan jangan sampai matahari terbenam. Bukan cuma dalam gereja, dalam keluarga juga sama. Ada masalah cepat bereskan, nggak usah nyimpan. Tiap malam kita tidur, kalau saya tiap malam tidur, saya doa. Saya selalu koreksi diri. Saya hari ini ada berbuat dosa enggak? Ada melukai orang enggak? Tadi ada, cepat-cepat bereskan dengan Tuhan, minta ampun. Mungkin kalau ketemu orangnya kita juga minta maaf atau bagaimana. Jadi ya kita tidak mau terjadi kekacauan dalam kehidupan kita. Amin. Bukan cuma dalam gereja saja, pribadi dengan pribadi, komsel-komsel juga dalam keluarga Tuhan ya, kompak-kompak. Kita bisa salah paham. Tapi yang penting terjadi, jangan terjadi kekacauan. Kita harus menjaga demikian rupa supaya kita benar-benar mau rendah hati. Tiap-tiap orang kita, anggota kita rangkul, kita ingatkan, kita beritakan, kita ajarkan
supaya benar-benar dalam kesatuan roh, supaya keluarga yang bahagia, supaya gereja kita makin diberkati dan pelayanan kita juga makin diberkati ya. Ciri-ciri pemimpin yang sukses ciri-ciri pemimpin yang sukses ya tadi ya. Satu kita lihat sanggup merencanakan strategi di Amsal 24 ayat 6. Mari kita sama-sama membacanya. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak ya. Jadi kita harus sanggup merencanakan strategi. Kita tahu ya, pelayanan pun perlu perencanaan. Perencanaan bukan sendiri loh, berarti tim loh. Di sini juga harus kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kenapa kita tiap bulan PA, head, kita 28 orang tiap bulan kita mesti rapat, rapat lah ya, kita saling ngobrol supaya kita mau tahu keadaan gereja bagaimana. Jadi kita supaya tidak terjadi masalah dalam gereja. Jadi kita juga minta nasihat mereka, saling menasihat. Makanya kita mengucap syukur. Kita pada waktu pertemuan dari Kega, dari Youth, dari SPK, dari Asyir, dari PKS, PA bukan PKS, PA dan head semua kita bersatu. Dari paling bawah, dari opa oma sampai teratas. Kemarin waktu kita pertemuan di pusat, mereka waktunya bicarakan bagaimana tentang kepemimpinan yang kepemimpinan di atas harus selalu mensupport kepada pemimpin yang seperti Kega lah, seperti Youth lah. Hati saya pikir, oh mungkin mereka tidak pernah rapat bersama. Kita Jamlang mengucap syukur, saya tidak pernah pisahkan. Saya selalu mau kita kebersamaan. Kebersamaan, amin. Supaya pendoa juga, tim besuk juga, kita bersama-sama. Pada waktu mereka ada masalah, dia sampaikan sesuatu, yang lain bisa kasih nasihat. Yang lain juga bisa support. Oh ini begini, oh ini harus begini. Pada waktu opa om ada masalah, oh kasih nasihat. Nanti Kega ada masalah, Profeti ada masalah, oh kasih nasihat. Jadi berarti kita ini gereja bergerak, berjalan bersama-sama. Jadi ini kita harus sanggup merencanakan strategi bersama-sama. Amin. Gereja nggak bisa juga main-main. Gereja benar-benar harus dipimpin oleh Roh Allah. Tanpa kesatuan Roh Kudus tidak bisa bekerja. Makanya kenapa banyak gereja hancur, kacau, berantakan. Dulu yang saya pernah ikut gereja yang dulu, yang pertama, tiap kali kalau kita rapat berantem. Ini ulat lehernya. Sini kenceng-kenceng, teriak-teriak, marah-marah lu. Sampai emosi mukanya merah-merah lu. Tapi saya mengucap syukur di Jamlang. Kita gak pernah gak begitu Pak? Gak pernah kan? Tanya ini dari saksi ini. Ini teman-teman. Head PA. Kita kalau rapat enjoy, ngomong baik-baik. Jadi sangat senang gitu loh. Jadi kalau nanti kita ada masalah kita sampaikan, wah mereka kasih pemasukan, nasihat dari sana, nasihat dari sini. Seperti kita Profeti ada masalah, dikasih nasihat. Youth ada masalah, saling menasihatin. Maka itu perencanaan itu penting sekali. Makanya sampai hari ini saya mengucap syukur apalagi Jamlang KBC benar-benar solid sampai hari ini. Tidak pernah terjadi konflik ya. Salah paham ngomong sih kadang-kadang sih ada lah ya. Cepat-cepat bereskan. Tapi kalau sampai berantem, sampai keluar urat sini besar-besar sih belum ada. Belum ya. Saya mengucap syukur ya. Jadi terus kita jaga ini ya. Kita juga gak boleh sombong. Kita juga harus saling menghargai, saling menghormati ya, saling menguatkan, menasihatin apa yang terbaik buat gereja. Kadang-kadang juga pernah sekali ada dinasihatin, ada salah paham. Salah paham, dia salah paham tapi saya jelasin,
Oh bukan maksud Bapak bukan begitu, salah. Oh ya akhirnya dia baik kembali. Jadi ada salah paham mungkin ya kadang-kadang nangkapnya orang lain. Kita ngomongnya maksudnya begitu, maksud A tapi dia bisa nangkapnya ke B. Tapi ya nggak apa-apa, dia justru bisa cerita ke kita justru kan bagus. Dia nggak cerita nanti dia marah-marah tahu-tahu hilang itu kan nggak bagus kan. Lebih baik dia cerita ke kita langsung kita panggil. Jadi saya bilang akhirnya kita ketemu bicarakan lagi akhirnya dia ngerti oh maksudnya begini. Oh ya udah enak. Jadi kita tidak nyimpan. Amin. Jadi kita bisa salah ngomong. Termasuk saya juga kadang bisa salah ngomong. Mungkin kadang ngomong terlalu kencang. Kalau kadang apalagi ada semangat ada yang bikin kita bisa kaget kita bisa kencang gitu loh. Jadi orang bisa merasa kita seperti marah dia. Tapi saya juga rasa aduh padahal saya bukan marah. Cuma saya agak kencang dikit mungkin ya ini kebiasaan. Jadi saya juga selalu belajar berubah. Harus turunin ngomong ya nada sudah belajar terus harus turunin belajar ngomong sama orang mesti lembut seperti tadi firman kata dengan roh lemah lembut ya. Jadi kita mengucap syukur ya sebagai pemimpin ya yang sukses kita juga harus sanggup merencanakan strategi yang seperti tadi. Jadi kita baca lagi di 1 Korintus 4 ayat 16 sanggup memberi contoh yang baik. 1 Korintus 4 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku. Justru itu sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ini contohnya Paulus katakan kepada jemaat ya bahwa turutilah jemaatku turutilah teladanku. Seseorang yang berani suruh orang turutin teladan dia berarti itu orang pasti orang benar. Kalau sekarang dia tidak benar siapa mau turutin kamu? Kamu aja marah-marah suruh orang jangan marah-marah. Begitu kira-kira. Suruh orang besuk-besuk kamu gak pernah pergi besuk kamu jalan-jalan. Ya, siapa mau turuti teladanmu? Benar kan? Jadi kita sebagai pemimpin yang sukses, pemimpin yang berhasil, setiap perbuatan kita harus bisa diturutin kepada bawahan kita. Apalagi sebagai PA, seperti head ya, mengayomi banyak anggota, kita harus mempunyai teladan yang baik buat orang loh. Supaya perkataan kita seperti Paulus berani, turutilah teladanku seperti anakku Timotius. Dia adalah anak kekasih. Timotius adalah muridnya Paulus, dia yang muridkan dia. Dia sangat tahu, makanya dia kirim dia ke jemaat, dia kirimkan dia ke jemaatnya di apa sih? Ya, kirimkan kepada jemaat dalam ajarkan kepada jemaat supaya mereka itu mengikuti teladan dia karena dia sangat setia. Firman Tuhan ingatkan. Makanya saudaraku, biarlah kita selalu menjadi contoh teladan bagi orang lain. Amin. Kesetiaan kita, iman kita, perbuatan kita, perkataan kita, ya, kasih kita itu juga harus menjadi teladan berorang lain. Mengasihi jemaat, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, memperhatikan fakir miskin, memperhatikan janda-janda, memperhatikan juga anak yatim. Itu juga perlu karena ini juga salah satu adalah bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita cuma perhatikan orang kaya, orang miskin gak diperhatikan. Itu juga dosa di mata Tuhan. Amin. Dalam segala hal kita benar-benar harus menjadi teladan buat saudara kita. Supaya kita lakukan orang lain bisa lihat. Ya saya ingat dulu kita besuk ya. Saya dulu awalnya sama Pak Adrian besuk. Awalnya kita tidak bisa apa-apa cuma tiap hari. Dari Senin sampai Sabtu saya besuk jalan keliling. Jembatan 5, Persima, jembatan besi. Masuk rumah ke rumah. Doakan orang sakit. Akhirnya lama-lama saya bilang Pak udah kita harus pisah. Bapak bawa 1, 2, 3 orang. Saya bawa 1, 2 orang. Jadi kita jalan. Sekarang sudah berapa puluh tim besuk kita. Luar biasa kan. Kalau kita tidak lakukan. Kita cuma suruh orang besuk-besuk. Tapi kita sendiri gak besuk. Bagaimana orang bisa keluar besuk?
terpenting besuk itu, kita orang Kalimantan ya sangat senang kalau kita ke rumah besuk ya. Kemarin saya ketemu Mama Yuli datang ya, saya peluk dia, aduh saya senang banget. Karena waktu pandemi saya ke rumah dia besuk, saya nggak dikasih masuk. Aduh saya mau ketemu ibu sebentar, saya mau doa. Nggak bisa, ibu tidur. Sorry ya bu, nggak bisa. Lagi pandemi nggak boleh ketemu ibu, nggak mau ketemu. Hati saya sedih. Saya mau lihat ini orang tua, ada gimana keadaannya, lama nggak ke gereja. Saya pingin besok lihat, mau doakan dia, mungkin dia sakit. Tapi karena tidak bisa masuk, jadi hati kita sedih. Tapi ya nggak apa-apa ya, kan kemarin dia datang, katanya Pak ada yang datang besok ya, dia datang, luar biasa. Makanya kita punya jemaat kita, setahu saya, kalau kita pergi ke rumah dia besok, dia senang banget. Setelah pandemi saya juga banyak jalan besuk. Yang lama tidak datang, sekarang yang sudah kita besuk, rata-rata sudah datang gereja lagi. Makanya saudaraku, sangat penting jadi teladan buat orang lain. Amin. Perhatikan jiwa-jiwa yang terhilang, lama sudah tidak datang ya. Jadi kita mengucap syukur ya, seperti Paulus ingatkan kepada jemaat bahwa inilah anakku Timotius yang setia, dengarkanlah dia. Dia ingatkan, suruh mereka, dia memperingatkan, jadi turutinlah dia, katanya dia ini anak-anak yang baik. Jadi seseorang yang mempunyai contoh hidup yang baik, sampai gurunya yang memuridkan dia bisa mengatakan kepada semua jemaat di mana dia berjemaat. Karena Paulus kan ke satu kota ke kota. Nanti jemaat di Galatia, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose. Ini berapa tahun dia berjemaat, dia bermuridkan, pindah. Karena dulu kan dia sendirian. Akhirnya ada Timotius bersama dengan dia. Demikian juga kita hari ini juga harus turutin teladannya Paulus. Muridkan terus, muridkan. Kita nggak usah pindah-pindah tempat. Sekarang gereja sudah banyak di mana-mana. Yang penting kita tetap fokus dengan visi misi yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang terikat, orang yang menyembah berhala, orang yang suka kerasukan loktung ya, orang yang suka nyembah-nyembah patung ya, otorisme itu. Pokoknya kita tahulah kita punya jemaat adalah tipe-tipe yang begitu. Saya mengucap syukur ya, biarlah kita sebagai pemimpin ya, terus Tuhan terus menjadi contoh yang baik buat siapapun juga yang mengikut kita ya. Yang ketiga ya, sanggup motivasikan orang, yaitu Roma 12 ayat 8. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jika karunia untuk menasihatin, baiklah ia menasihatin. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi di sini ya, Tuhan berikan kita karunia motivasi, karunia macam-macam, memimpin di sini ya, menasihatin ya, membagi-bagikan, karunia memberi pimpinan, karunia menunjukkan kemurahan. Ini semua adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus sanggup motivasikan orang. Ingat, orang kalau kita dimotivasikan, kalau tanpa pemuritan, saya merasa pemuritan itu adalah motivasikan orang. Setiap orang yang kita muridkan, kadang-kadang kita ngajak dia ngobrol, dia tidak tahu dia sebenarnya untuk apa. Dia cuma tahu dia datang gereja, ya ikut-ikutan datang gereja. Dia tidak tahu dia mau apa, tujuan hidupnya, panggilannya apa, dia tidak tahu. Pada waktu kita nasihatin, oh kamu harus begini, kamu kan pandai, maksudnya kamu kan selalu memperhatikan orang, berarti kamu ada roh gembala, kamu ada pemimpin gembala. Kita mulai motivasikan, ingatkan dia, oh kamu ini adalah karunia yang Tuhan berikan kepadamu, jangan dikubur, dipakai ini karunia. Inilah karunia Tuhan berimu, kamu harus pakai karunia ini. Jadi kita motivasikan orang untuk bergerak. Apalagi orang yang suka ngobrol, kita tahu kan ada orang yang suka ngobrol. Oh kamu ini penginjil, kamu banyak-banyak ngobrol, cari jiwa ngobrol. Penginjil itu memang suka ngobrol. Dia suka ngomong, satu hari dia nggak tahu mau kata berapa puluh ribu kata itu.
Tapi itu bagus, dipakai yang bagus ya untuk menjadi penginjil, memberitakan firman Tuhan, membawa kesaksian kebaikan Tuhan kepada orang. Tapi jangan dipakai untuk gosip. Kalau gosip sih hancur itu. Apalagi ngomongnya nggak bisa berhenti, gosip sini, gosip sana, hancur. Jadi kita mengucap syukur ya, setiap kita selidik kita. Kalau kita mempunyai karunia bisa memimpin orang. Ada orang pinter loh. Dia sekali ngomong ya berapa kata orang bisa dengar dia loh. Itu karunia memimpin loh. Dia bisa memimpin orang. Cepat sekali langsung dipimpin. Ya, ada orang sih juga ngomong belok phone-nya ya. Provokator ya itu hati-hati. Benar-benar ada orang begitu. Saya lihat sendiri. Dia kalau sekali ngomong berapa kata, ntar dia orang dengar dia ngomong, nanti dia pasti benci kamu. Provokator lah, con lo phocin này, lo phocin này, lo phocung, cin yang lo phocin này. Jiwa nyawanya, memang ada orang begitu karena saya pernah lihat satu di tempat dulu kita ini. Ini orang apa? Ambisi, dominan ini orang. Kalau dia ngomong apa kita nggak dengar, ntar di belakang dia tutup nggak tahu ngomong apa. Nanti orang itu udah benci kita. Saya juga nggak tahu dia ngomong apa. Tiba-tiba dia nggak suka kita kan? Kita pemimpin semua nggak disukai. Heran ya, dia ngomong apa? Kok orang bisa mau dengar dia ya? Saya sampai juga bingung gitu loh ini orang. Tapi kalau itu hikmat ya, yang Tuhan kasih dia kalau dia dipakai ke tempat yang benar, bisa mengarahkan orang, memberi pimpin orang jadi pemimpin itu sih bagus loh. Cuma kalau dia salah pakai jadilah gosip, jadilah provokasi yang jahat, jatuhkan orang, membuat orang tidak mau melayani Tuhan, membuat orang tidak mau datang gereja kita, membuat orang tidak menghormati pemimpin, benci pemimpin. Itu kan dia dosa. Konsekuensi dia tanggung, ngeri sekali. Jadi kita mengucap syukur ya, kita sebagai pemimpin yang benar, yang sukses harus sanggup motivasikan orang kepada kebenaran. Kepada talenta apa yang Tuhan berikan kepada dia. Supaya dia jadi. Jadi saya mengucap syukur, saya merasakan pemuritan itu bagus, pemuritan. Makanya jangan berhenti untuk pemuridkan. Tanpa pemuritan tidak akan lahirkan pemimpin baru. Makanya kita harus memuridkan. Dari pemuritan kita ngobrol, kita baru tahu, oh ini dia karunia apa, dia karunia apa. Ya, jadi kita bisa ingatkan dia, tolong dia. Kalau dia malu-malu gak berani, kita dampingin dia. Sampai dia berani berdiri tegap. Banyak orang dia malu, gak berani. Ada juga yang gak tahu. Padahal sudah sangat jelas. Ini karunia, wah ini orang karunia pemimpin, ini karunia gembala, oh ini karunia penginjil. Ada juga, ada teman saya nggak bisa apa-apa, saya cuma kalau orang kurang apa-apa lo datang cari saya aja deh gitu. Oh berarti kamu ini karunia apa sih, karunia raja saya bilang. Khusus memberkati orang punya, iya pokoknya kalau susah boleh saya bantu deh. Kalau untuk yang lain-lain saya nggak bisa lakukan. Oh bagus. Tapi terus dikerjakan ya, jangan pelit-pelit ya, saya bilang ya. Itu teman baik saya itu. Jadi saya mengucap syukur ya. Kalau kita udah ngobrol sama orang, enak sekali. Makanya saya suka memuridkan orang, ngajak orang ngobrol, tahu hatinya, tahu apa talenta dia apa, karunia apa. Terus kita dorong, motivasikan supaya dia benar-benar bisa nonjol dan bisa bangkit dan bisa dipakai Tuhan. Amin. Yang terakhir kita sanggup mengatur rumah Allah, yaitu Roma 12 ayat 7. Mari kita baca. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi di sini supaya kita sebagai pemimpin yang susah, kita harus sanggup mengatur rumah Allah. Kita tahu rumah Allah itu begitu banyak pekerjaan harus kita atur. Nah, saya ingat Pak Lukas pesan, Bu Soeng ingat ya sebagai pemimpin, sebagai penatua ya, satu sendok tidak ada pun kamu harus tanggung jawab. Saya ingat dia ngomong saya. Jadi kita sebagai pemimpin bilang nggak tahu, tanya dia aja nggak tahu, nggak ada kata nggak tahu. Harus tanggung jawab, harus tahu. Makanya hal detil-detil pun saya harus tahu. Toilet lah, kursi lah. Miring dikit aja saya tahu. Tadi dinding di situ udah mulai keropos, saya udah kelihatan tadi pagi. Jadi semua kita perhatikan.
Ya, jadi kita melayani bukan melayani yang cuma di mimbar saja melayanin. Saya ingat di rumah saya waktu kita buka gereja, saya harus bantu cuci toilet, waktu itu nggak ada karyawan. Saya harus bantu susun kursi tiap kali kan, tiap pagi jam 9 ibadah. Kadang-kadang di pembantu kan nggak sempat, nggak keburu. Saya harus bantu sapu. Pernah sekali itu apa sih? Kotoran ya, karena sampahnya tidak ambil. Itu abang kan kadang tidak datang ambil. Wah, minggunya baunya. Jadi tempat kita ini kan tempat kita agak kecil kan. Jadi baunya itu nggak bisa keluar. Sampai saya semprot pewangi, semprot apa-apa. Bersih, saya siram, saya cuci, toilet saya cuci. Itu semua pernah saya lakukan. Jadi sebagai orang yang melayani Tuhan ya, kita harus selalu mengatur rumah Allah. Jangan cuma atas mimbar saja. Hal yang kecil kita harus ngatur. Kayak kemarin saya naik atas, saya kan tiap hari lantai 5. Tiap pagi anak-anak saya cek bersih nggak lantai 5, harus bersih. Karena kan banyak debu terbang di atas. Di atas kan banyak sekali kompresor AC itu kan kotor sekali ya. Dilap, semua dilap, dibersihkan. Dan lubang-lubang air yakinkan, saya bilang anak-anak jangan sampai tersumbat. Kalau sumbat nanti kalau hujan air nggak turun kita bisa banjir di atas. Kita cuci baju, cuci apapun nggak bisa turun. Karena salurannya satu, dari lantai 5 sampai ke bawah 1. Jadi kita harus jaga begitu rupa. Jadi setiap hari saya naik atas bantu bersih, bantu siram. Apalagi sudah hujan. Di atas seng turun banyak kotoran kayak pasir-pasir. Cepat-cepat diambil, jangan sumbat ke dalam lubang-lubang. Saya sama cucu ya, Niko berdua. Kadang sama Alvin. Jadi kita pantau di atas. Jadi saya mengucap syukur ya. Jadi itulah saya merasa saya selalu ingat ke anak-anak. Gak apa-apa kerja ini. Jangan merasa kok saya kerja ini, kok ini bukan bagian saya. Saya bilang tidak apa-apa, ini bukan bagian Popo. Kenapa Popo mau kerja? Saya merasa saya mau melayani Tuhan. Ini rumah Tuhan harus diatur, semuanya harus baik. Jangan ada sumbat, jangan ada kotoran, jangan ada rusak. Jangan sampai kompresornya nanti berkarat, nanti rusak. Mau keluar duit beli lagi. Jadi semua harus serba kita atur. Ya, saya merasa ini adalah satu kekuatan dari Tuhan ya. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, roh melayanin. Kalau hati kita mau melayani Tuhan, kita tidak melihat. Apapun tidak melihat, cuci toilet juga saya cuci sendiri di kamar, di atas. Enggak masalah kok. Saya bilang Popo kerja dari muda, kerja sampai tua, enggak mati kok. Kerja, coba sini na, pot sini na kau. Saya ingat di anak-anak, kerja tidak mati. Sakit baru bikin orang mati. Jangan takut kerja banyak. Ini rumah Tuhan, amin. Kita kerja buat Tuhan. Ini bersih-bersih, kalau sumbat gimana? Sumber kita yang tinggal sini yang susah. Nanti di bawah orang nggak bisa buang air besar, nggak buang air besar. Kan menderita sekali. Makanya kita dalam segala hal. Jadi kita sebagai pemimpin yang sukses harus bisa mengatur rumah Tuhan. Oke? Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita ya. Kita kerja buat Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya punya prinsip selalu merasakan ini rumah Tuhan. Saya harus kerja sebaik mungkin. Saya harus kerja sebersih mungkin. Walaupun ini bukan bagian saya. Kalau saya bisa bantu, saya tetap bantu. Kalau saya bisa kerja, saya tetap kerja. Saya tidak mau hitung-hitungan. Saya bilang anak-anak, Tuhan lihat loh, malaikat catat loh, hari ini kamu kerja, kamu rajin bersihkan rumahnya loh. Kamu dapat upah dari Tuhan loh. Ya, mari kita bangkit berdiri berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu yang indah ini Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Jadikan kami pemimpin-Mu yang berhasil dan sukses mengelola keluarga Allah di tempat ini. Mengelola, memimpin domba-domba-Mu kepada padang rumput yang bersih, yang hijau. Terima kasih Bapa. Juga berikan kami kekuatan sebagai pemimpin yang sanggup selalu menjadi teladan.
sanggup Tuhan mengatur rumah Tuhan, sanggup ada rencana Tuhan, bagaimana strategi apa yang harus kami kerjakan dalam rumah Tuhan. Kami tidak bisa main-main dengan keluarga Tuhan, dengan gereja Tuhan, karena kami tahu kami kerja buat Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin, mengarahkan kami, memberikan kami hikmat. Walaupun pemimpin 1, pemimpin 10, pemimpin 20, pemimpin 150 itu adalah juga pemimpin yang Engkau pilih. Tidak satu pun kami lemah. Engkau berikan kami hikmat, kekuatan, kepandaian untuk selalu menjadi pemimpin yang berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.